Catur. Selamat pagi salih-saliha. Berjumpa lagi dengan Ibu Catur. Nah, sekarang kita akan belajar PAI. Tapi untuk membangkitkan semangat kita, ayo kita ice breaking dulu. Nah, nama ice breakingnya itu tepuk fokus. Di sini salih-saliha sudah ada yang mencoba? Jika belum, ayo ikutin Ibu. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay! Coba salih-saliha ikuti sekarang. Wah, sudah semangat ya? Yuk, lanjut. Kita lihat materi berikut. Nah, sebelumnya yuk berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Salih dan Saliha, materi di pekan ini masih sama nih dengan materi di pekan kemarin, yaitu tentang keistimewaan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, yang pertama yaitu keistimewaan surat Al-Fatihah. Salih dan Saliha, ada yang masih ingat apa sih keistimewaan dari surat Al-Fatihah? Nah, jika lupa atau belum ingat, yuk kita ulas kembali ya. Nah, surat yang diturunkan di kota Mekah ini atau disebut dengan surat Makkiyah banyak sekali keistimewaannya. Yang pertama, merupakan pembuka Al-Quran. Al-Fatihah merupakan pembuka kitab suci Al-Quran atau disebut dengan Ummul Quran, induk Al-Quran. Selain itu, Al-Fatihah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai As-Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Nih, maksud dari As-Sab'ul Matsani bahwa surat Al-Fatihah itu yang jumlahnya ada 7 selalu diucapkan berulang-ulang oleh kaum muslimin dalam sehari semalam minimal 17 kali bacaan sesuai dengan jumlah rakaat salat wajib. Nah, dan itu bisa lebih dari 17 kali loh jika salih-saliha rajin mengerjakan sholat sunnah, misalkan sholat sunnah duha, sholat sunnah sebelum sholat fardu, atau sholat malam. Keistimewaan yang kedua menjadi syarat sah sholat. Sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya dihukumi tidak sah loh. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Keistimewaan yang ketiga yaitu surat paling agung diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nih, Ibu kasih tahu, keagungan surat Al-Fatihah tidak ada bandingannya baik di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, bahkan dalam Al-Quran itu sendiri. Surat ini disebut merupakan induk dari segala surat di dalam Al-Quran atau Ummul Kitab. Al-Fatihah adalah cerminan dari isi Al-Quran, sebagaimana Al-Fatihah yang menjadi inti dari Al-Quran. Beberapa unsur pokok tersebut adalah tentang keimanan, hukum, dan kisah-kisah. Keistimewaan yang keempat yaitu sebagai penyembuh penyakit.
salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah dapat menyembuhkan penyakit atau asy-syafiyah yang menyembuhkan dan asy-syifa sebagai obat. Nih, ibu punya kisahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung atau ketua kampung tersengat binatang dan terserang demam." Di antara para sahabat lantas berkata, "Ya, ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Namun ia enggan menerimanya. Lalu sahabat Nabi tadi mendatangi Nabi dan menceritakan kisahnya kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keistimewaan yang terakhir yaitu doa untuk orang yang sudah meninggal. Dari Ibnu Umar yang mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika salah satu dari kalian ada yang meninggal, maka janganlah kalian menahannya, segeralah kalian membawanya ke makam dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, tadi itu beberapa keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Sebenarnya nih ya, salih-salihah, keistimewaan dari surat Al-Fatihah itu masih banyak sekali. Tapi di sini ibu hanya dapat memberitahu beberapa saja. Insya Allah di lain kesempatan akan ibu beritahu keistimewaan dari surat Al-Fatihah yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke surat yang istimewa lainnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, di sini ada beberapa rangkuman dari keistimewaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas tergolong dalam surat Makkiyah, sama seperti Al-Fatihah tadi, dan terdiri atas 4 ayat. Yang kedua, inti dari surat ini adalah menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Lalu, keistimewaan surat Al-Ikhlas yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas 1 kali setara dengan membaca 10 juz dalam Al-Quran atau sepertiga Al-Quran. Sama seperti Al-Fatihah, Al-Fatihah juga membaca 1 kali surat Al-Fatihah secara setara dengan 10 juz atau sepertiga Al-Quran. Nah, yang terakhir, surat Al-Ikhlas dibaca sebelum tidur itu berfungsi sebagai perlindungan diri loh. Apakah Salih dan Salihah tahu, ketika kita tidur, setan sering masuk loh ke dalam mimpi kita, sehingga kita melihat hal-hal yang menakutkan dan membuat hati kita resah. Ayo coba, di sini siapa yang sering mimpi serem? Nah, setan juga sering mengganggu atau membawa ruh antar dunia lain, sehingga tidur kita tidak nyenyak. Maka dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur, meniupkan ke tangan dan mengusapnya ke sekujur tubuh agar terhindar dari mimpi buruk dan gangguan setan ketika kita tidur. Nah, mulai dari sekarang dan seterusnya,
Ayo biasakan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur ya, agar terhindar dari gangguan setan saat kita tidur. Nah, itu adalah beberapa rangkuman dari keistimewaan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang kemarin kalian pelajari. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.